bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Kita akan mendengarkan bersama program Dialog Jaksa Menyapa. Dan untuk kali ini kita akan mengambil topik penanganan perkara tindak pidana umum. Dan kalau kita akan membahas topik ini tentu narasumbernya ini masih istimewa. Dan terhadir di studio Tubabaku Kepala Seksi Pidana Umum atau yang kerap disebut Kasih Bidum Kejaksaan Negeri Tulang Bang Barat, yakni Bapak Slamet Santoso. Ya. Selamat siang Pak Slamet. Selamat siang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dan yang tidak kalah istimewa lagi ini di sebelah Pak Slamet juga ada. Ini mungkin ini kalau saya bacanya agak ribet ini. Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan PB3R. Ini yang mengelola barang bukti semua. Dan beliau adalah Bapak Gatra Yuda Pramana, atau yang biasa jangan disapa nanti kayak disapa Pak Yuda. Begitu, Pak Yuda, ya, Pak Anggoro. siang, Selamat sehat, siang juga Pak Anggoro. Selamat siang pendengar dan penikmat Tubabaku ya. Penyebutannya Tubabaku ya. Radio, ya. Streaming radio Tubabaku. Selamat siang semuanya. Ya, Tubabaku ini adalah dialog interaktif, jadi nanti Tubabaku bisa, kalau ada pertanyaan, tanggapan, atau himbauan, atau apapun bisa dikirimkan 0821 789 23225 di WhatsApp. Jadi apapun itu, baik itu nanti pertanyaan, tanggapan dari, mungkin nanti bisa disampaikan kepada Kasih Bidum atau Kasih PB3R. Ya, untuk mengawali saya mungkin ini ke Pak Kasih Bidum dulu nih, yang saya tadi tahu-tahu mau pengen jelasin ya. Pak Slamet, ini perkara Bidum yang ditangani Kejari Tubaba dalam 3 atau 4 bulan terakhir ini apa saja sih dan apa yang paling menonjol? Baik, terima kasih Pak Anggoro. Selamat siang Tubabaku ya, kegiatan Tubabaku. Jadi begini, saya mulai dulu dari intro dulu ya. Jadi Kejaksaan Negeri Tulang Bawor itu kan dibuka bulan Agustus tahun 2022. Nah, kemudian berjalan hingga sekarang. Kemudian penerimaan SPDP dari penyidik baru dibuka. SPDP itu? Surat pemberitahuan penyidikan. Ya. Nah, dari penyidik. Jadi menyampaikan kalau ada tindak pidana kemudian disampaikan ke kejaksanya. Nah, penerimaan SPDP itu dibuka di Kejaksaan Negeri Tulang Bawor itu dimulai sejak bulan September hingga sekarang gitu. Jadi jumlah perkara yang sudah hingga saat ini dari September 2022 hingga saat ini, jadi total itu adalah 75 perkara. 75 perkara. Di mana biar saya rinci, perkara pencurian itu ada sekitar 23 perkara. Ini yang menonjol ya? Ya. Yang menonjol itu sebenarnya narkotika, tapi saya rinci dulu satu-satu. Pencurian 23 perkara. 23, ya. Itu perkara perlindungan anak, cabul, persetubuhan, anak di bawah umur 15 perkara. Narkotika 34 perkara, perjudian 2 perkara, penadahan 2 perkara. Nah, gitu. Jadi dari 75 perkara ini belum semua itu belum semua selesai. Ini masih banyak proses. Kalau yang sudah putus berapa? Yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah, itu totalnya ada 16 perkara. 16. Apa saja itu? Pencurian 5 perkara, perkara perlindungan anak 3 perkara, narkotika 7 perkara, perjudian 1 perkara, penadahan masih 0. Masih pada 1% berjalan. Masih berjalan sampai sekarang. Ya, betul. Nah, ini ada yang unik nih sebenarnya di tahun 2023 di bulan Januari. Memang ini kan yang dominan itu pertama adalah narkotika 34 perkara. Kemudian yang kedua adalah 23 perkara pencurian. Yang berikutnya 15 perkara. Ini yang 15 perkara ini unik. Kenapa saya bilang unik? Di awal tahun 2022 khusus bulan Januari, perkara yang dominan adalah perlindungan anak semua. Jadi perlindungan itu adalah mulai asusila anak di bawah umur seperti cabul, persetubuhan anak di bawah umur. Nah, ini sepertinya dan itu rata-rata terjadinya itu di bulan Desember akhir tahun. Kenapa itu? Nah, itu saya juga. Nah, itu makanya saya agak unik juga di sini. Di akhir tahun ada kejadian ini dan laporannya baru masuk di kami itu ada sekitar mungkin ada 11 perkara lah kurang lebih. Atau sekitar itu yang masuk. Ya, yang masuk. Barangkali yang dark number itu kan mungkin masih bisa
lebih banyak. Ya, mungkin yang tidak dilaporkan Iya, masih banyak, lebih tapi banyak. yang dilaporkan kami itu di bulan Januari hampir dominan perkara itu adalah perlindungan anak, yaitu antara perkara persetubuhan atau pencabulan Iya, anak di bawah umur. pencabulan, Nah, iya. itu rata-rata itu momennya itu menjelang tahun baru. Tahun baru. Kalau dilihat dari kasus posisi singkatnya gitu. Nah, tapi yang dominan khususnya di Tubaba adalah perkara narkotika, itu 34 perkara. Dan yang sudah putus 7 perkara, yang masih sidang sekitar 25 perkara. 25 perkara. Gitu. Mungkin Pak Yuda Iya. mau menambahkan? Silakan. Pada dasarnya yang disampaikan sama Pak Kasipidum per Agustus 2022 dengan kehadirannya Kejaksaan Negeri Tulungagung Barat di Kabupaten Tulungagung Barat menjadi suatu hal yang menurut saya baik untuk Kabupaten Tulungagung Barat. Baik. Terbukti dengan yang tadi sudah disampaikan dengan dari data yang disampaikan oleh Pak Kasipidum, ternyata perlu ada kejaksaan di sini. Perlu ada Kejaksaan Negeri Tulungagung Barat. Memang benar-benar diperlukan begitu. Jadi buat Tubabaku yang mendengar dan menyaksikan siaran ini, sebagai informasi dan sebagai pengetahuan Pak Anggoro bahwa kita sudah mulai aktif sejak Agustus 2022 dan sampai saat ini insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita bisa saling membantu, saling bersinergi dalam rangka penguatan penegakan hukum sehingga masyarakat di Tubaba bisa merasa nyaman, bisa merasa aman, tidak lagi susah-susah perlu ke Menggala. Tapi memang untuk proses sidang karena pengadilan masih ada di Menggala. Jadi Pak Kasipidum masih terus ini bolak-balik nih, Pak Kasipidum masih terus bolak-balik dan juga untuk penahanan kita juga masih di rutannya masih di rutan Menggala. Sehingga proses persidangan, proses membawa tahanan itu masih dilaksanakan dari Menggala. Semua proses administrasi tapi tetap di sini. Mungkin gitu Pak Anggoro tambahan. Ya, begini, saya mungkin ke Pak Yuda. Tadi kan kejaksaan ini tidak mungkin akan bekerja sendiri dalam menangani perkara. Tentu melibatkan pihak lain atau penegak hukum lain seperti Polres, Iya. dari pengadilan, dan juga mungkin ini ada bantuan hukum lah, lembaga. Betul, lembaga Seperti bantuan apa, hukum. Pak Yuda? Alhamdulillah. Nah, itu mungkin Pak Kasipidum nanti bisa menambahkan. Ada yang namanya criminal justice system gitu, Pak. Criminal justice system Criminal itu. Justice System ya. Criminal justice system. Bahasa Tubaba mungkin itu ya, Pak. Bahasa Tubaba. Bahasa Tubaba criminal justice system Itu itu peradilan. sistem Peradilan. artinya memang ada pihak-pihak terkait di dalam criminal justice system itu, mulai dari kepolisian, kemudian kita penuntut umum, pengadilan, dan juga rutan gitu, atau lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk akhir, Iya, karena memang bentuk penghukumannya, karena dia pertanggungjawaban menerima terakhir pidananya, kali setelah betul. pidana gitu. Jika dipidana, nanti yang akan melaksanakan pidananya adalah lembaga pemasyarakatan tempatnya. Yang melaksanakan eksekusi adalah jaksa eksekutornya, gitulah. Nah, sekaligus juga kalau tadi Pak Anggoro membahas mengenai lembaga, alhamdulillah sejauh ini teman-teman Polres, teman-teman lembaga juga aktif dan kooperatif. Baik itu mendampingi tadi yang disampaikan Pak Kasipidum dengan banyaknya perkara anak di bawah umur sebagai korban gitu kan. Anak di bawah umur sebagai korban, teman-teman dari PPA, teman-teman dari penggiat-penggiat hukum gitu dan penggiat-penggiat sosial di Tubaba ini cukup aktif gitu Pak. Dan itu juga alhamdulillah dapat membantu kita dalam mengungkap kejahatan secara lebih luas, terutama menyangkut korbannya anak-anak. Jadi anak-anak ini kan kadang-kadang takut untuk melapor, takut untuk mengadu, kan begitu. Dengan adanya bantuan dari teman-teman PPA, teman-teman penggiat-penggiat sosial, kawan-kawan lembaga, bantuan hukum gitu. Jadi mereka bisa mendampingi, mengadvokasi, memberikan kepercayaan buat si anak tadi berani untuk melaporkan perbuatan-perbuatan yang dirasakan menyakiti dirinya. Begitu Pak Anggoro. Bentar, saya sebelum naikkan ke Mas Ahmad. Kalau di Menggala, mungkin Mas Ahmad juga bisa. Menggala itu kan rumah tahanan negara ya, rutan.
Dalam artian yang mereka yang ditahan adalah dalam tanda kutip yang masih dalam perkara. Tapi setelah dipidana pasti ke lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan di sini kan paling ya kalau nggak di Raja Basa, ya hanya di Raja Basa ya saat ini. Ini seperti apa memang harus seperti itu nantinya koordinasi dengan atau kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri. Oh iya, Pak Salamat menjawab. Oh, baik, oke. Nah, itu. Jadi gini, memang kalau untuk rutan itu kan memang orang tahanan yang masih proses dalam proses persidangan, betul. Memang untuk di khususnya di Menggala, memang belum ada lapas, ya. atau lembaga pemasyarakatan gitu. Untuk sementara itu memang untuk perkara dititipkan dulu di mana di rutan Menggala. Tapi ketika sudah putus, kita tetap melaksanakan eksekusi dulu nih, menyerahkan administrasi eksekusinya supaya si terpidana itu dapat melakukan program atau hak-haknya dia selama ditahan atau menjalani pidananya. Setelah sudah putus, ini biasanya tahanan ini dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan di Raja Basa gitu. Jadi itu tetap untuk sementara di rutan dulu. Jadi ketika sudah putus, nanti disortir dulu sama teman-teman rutan. Jadi dari total jumlah tahanan yang sudah putus, semua itu dipindahkan ke Raja Basa di lembaga pemasyarakatan, betul. Tetap memang untuk sementara itu kan hanya titipan lain sebentar. Nanti sudah belum ada eksekusi dari Raja Basa tetap ya gitu. Jadi eksekusinya itu kita menyerahkan bukan barang bukti. Ada administrasi yang kita serahkan kepada rutan. Nanti dari rutan sudah nanti disortir. Jadi nggak hanya tuh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang baru aja, jadi ada tulang bawang dengan mesuji. Nanti kalau sudah lengkap, sudah banyak, baru dipindahkan gitu. Untuk efisiensi juga. Jadi kalau memang bisa menambahkan dari Pak Kasipidum tadi, Pak Anggoro, begini. Sekaligus juga edukasi buat teman-teman Tubabaku yang ada di manapun berada mendengarkan siaran kita hari ini. Penahanan itu adalah upaya paksa. Proses penahanan itu menjadi sesuatu hal yang kadang-kadang wajib, kadang-kadang juga tidak. Subjektivitasnya ada. Betul. Gitu. Sebelum itu kita sebut dulu nih. Kalau tadi teman Pak Anggoro nyebut tahanan, tahanan itu kan dia ada kapasitasnya masing-masing, ada tahapannya. Pada saat dia masih tadi Pak Kasipidum sebut SPDP, itu dia masih jadi tersangka. Sebelum tersangka itu biasanya dia statusnya terlapor atau terduga. Nah, kemudian pada saat dia sudah tahap 2 di kita, si tersangka ini tadi berubah menjadi terdakwa. Itulah ada dakwaan dari penuntut umum. Pada saat dia sudah diputus dan kemudian dituntut dan diputus oleh pengadilan, si terdakwa ini tadi berubah status, Pak, menjadi terpidana. Dan si tahanan tadi pada saat dia sudah menjalani pidana badannya, teman-teman lapas itu menyebutnya atau teman-teman rumah bukan narapidana, tapi warga binaan. Kenapa disebut warga binaan? Supaya teman-teman yang nantinya sudah selesai menjalani pembinaan di sana, keluar itu dapat kemudian langsung berinteraksi, bertanggung jawab atas diri pribadi, tidak menjadi beban lagi lingkungan sekitarnya. Dan kemudian juga kenapa memang itu menjadi keluhan mungkin bagi teman-teman di rutan Menggala, karena kapasitas. Saat ini kita sudah ada 3 Polres yang ditampung oleh rutan Menggala, Polres Mesuji, Polres Tulang Bawang Barat, dan Polres Tulang Bawang. Biasanya setelah tahanan titipan itu menjalani eksekusi, untuk yang putusannya itu 2 tahun ke bawah biasanya tetap di rutan. Tetap di rutan. 2 tahun di bawah. Tapi biasanya yang di atas itu harus kemudian nanti akan dilakukan pengalihan oleh rutan itu sendiri. Jadi udah nggak ada lagi. Kita hanya mengeksekusi ke sana karena disitulah kita kecuali anak. Kecuali anak. Untuk di Lampung, lapas ataupun lembaga LPKA untuk khusus anak, lembaga pemasyarakatan khusus anak itu ada di Teginaneng. Teginaneng itu masuk daerah Pesawaran ya, dari Pesawaran. Nah, jadi setelah tahanan anak ini nanti menjalani eksekusi dari rutan, nanti kita bawa ke sana, Pak. Kita bawa untuk menjalani pembinaan atau pembinaan di sana. Sehingga karena suasananya itu berbeda.
di LPKA dan di rutan atau di lapas gitu, sehingga tidak mempengaruhi psikologi si anak nantinya. Harapannya adalah dalam rangka penegakan hukum, siapapun yang bermasalah dengan hukum, baik itu anak maupun dewasa, keluar nanti kemudian tidak melakukan perbuatan jahat kembali. Tujuannya adalah seperti itu. Bukan bentuk penghukuman, tapi bentuk pertanggungjawaban pidana atas apa yang sudah dilakukan, kan begitu. Seperti kalau penjara dulu kan penjeraan. Biar jerah. Sekarang dibina biar dia kembali. Lebih kepada memanusiakan manusia, kan mungkin seperti itu. Bapak-Bapak, masih bersama saya Ngoro Ape dan dua narasumber saya, Pak Yuda Kasih PP3R dan Pak Slamet Kasih Bidum Kejaksaan Negeri Pulau Bawang Barat. Dan masih di Jaksa Menyapa dengan topik penanganan perkara tindak pidana umum. Oh ya, nanti seperti yang saya tadi, Pak Yuda, ini ada Bapak yang chat saya menanyakan bahwa ini kok di kasih bentar ini saya malah muter-muter pengelolaan barang bukti dan barang rampasan PP3R ini siapa namanya Ani di Purung Kencana. Menanyakan seperti itu. Biasanya yang merampas itu biasanya untuk kasus-kasus tip itu seperti korupsi lah. Ini tip itu kok ada perampasan, Pak. Iya. Ya, buat tuh babaku yang di Pulung yang sudah bertanya, terima kasih sesuai dengan kegiatan kita hari ini, Pak. Jaksa Menyapa. Jadi ya kita dari Kejaksaan akan menyapa semuanya, dan terima kasih alhamdulillah ada yang menyambut sapaan kita, kan begitu ya. Betul. Jadi ada teman-teman yang mendengarkan dan menyambut sapaan kita. Memang sekarang ini ada sesuatu hal yang baru per 2018, ada nomenklatur baru di Kejaksaan, kasih PB3R atau biasa disebut sama teman-teman itu kasih BB. Dulu memang yang namanya barang bukti itu dikelola langsung oleh kasih Pidum, Mbak. Nah, sekarang spesifik. Kalau kita kenal, teman-teman kenal misalnya di kepolisian ada kasih tahti, tahanan dan barang bukti, kemudian juga di Kemenkumham ada rumbasan, rumah barang, rampasan. Di Kejaksaan juga ada. Sekarang namanya pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, PB3R atau disingkat. Kenapa ini harus dibuat? Karena kita Kejaksaan itu menerima tersangka dan barang bukti. Kemudian terhadap barang bukti dan tersangka nanti setelah ada putusan pengadilan akan dilakukan eksekusi. Eksekusi terhadap putusan pengadilan itu terhadap badannya sudah jelas tadi dibahas sama Pak Anggoro, kita bawa ke rutan atau lapas. Kemudian bagaimana dengan barang buktinya? Barang buktinya jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Itulah makanya di depannya ada namanya pengelolaan. Kapan kasih PB3R itu bekerja? Pada saat setelah selesainya tahap 2. Atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke jaksa. Pada saat itulah kita melakukan pengelolaan, bagaimana kita merawat, bagaimana kemudian setelah putusan kalau memang barang itu harus dikembalikan, kita kembalikan kepada yang berhak. Kemudian juga kalau memang barang itu tadi Pak Anggoro bahas dirampas, kenapa harus dirampas? Dirampas itu adalah untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan. Misal kayak perkara narkotika, ada BB sabunya, ada bong segala macam, dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian ada handphone, ada motor yang masih memiliki nilai ekonomis, kemudian dirampas untuk negara. Prosesnya adalah dilelang gitu. Tapi kemudian ada juga yang dikembalikan ke pemilik, di korban atau ke tersangkanya. Kalau memang itu tidak ada hubungan dengan perbuatan pidana yang dilaksanakan, ya kita kembalikan sama korban. Jadi itu. Kasih BB hanya mengelolanya, Pak. Supaya barang itu rapi dan tidak hilang gitu. Karena kan sekarang kan banyak juga kemudian teman-teman yang secara tidak langsung mungkin
salah kemudian menggunakan barang bukti. Disalahgunakan. Makanya harus dikelola dengan tertib dan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kita juga dengan masyarakat. Begitu Pak Anggoro. Gini, Pak Yuda, secara umum aja, ini kan pengelolaan kan artinya memang punya di Kejaksaan Negeri, khususnya di seksi PDKPR ini pasti ada dokumen itu apa saja dan barangnya. Gimana mengelolanya itu seperti apa di seksi PDKPR ini? Ya, sejauh ini memang untuk kita di Kejaksaan Negeri Tulangbong Barat kita sudah ada berangkas. Nah, berangkas ini itu kuncinya saya sama pengelola barang bukti atau staf pengelola barang bukti yang megang. Nantinya setelah barang-barang itu biasanya kita taruh berangkas itu barang-barang yang kemungkinan akan disalahgunakan. Seperti misalnya narkotika, kalau ada uang, handphone, senpi, tapi sejauh ini kita belum ada karena ada perkara senpi tapi belum tahap 2. Nah, itu nanti kita taruh di dalam berangkas itu. Kemudian juga ada pemisahan barang-barang yang bakal rusak, Pak. Barang-barang yang cepat rusak, misal kayak, tapi sejauh ini belum ada BB sawit. BB sawit atau BCD nanti kalau ditaruh di kita kan rugi. Bisa busuk segala macam. Biasanya kita tetap kembalikan pada saat tahap 2. Waktu itu ada kita perkaranya itu barang buktinya berupa hewan ternak. Hewan ternak nggak bisa kita masukin berangkas, kemudian nggak bisa juga kita taruh di kantor karena nggak ada yang mau ngasih makan, yang ngangonnya nggak ada. Jadi itu bahasanya kita titipkan kepada korban untuk kemudian dirawat sampai dengan putusan pengadilan. Sampai dengan putusan pengadilan. Apa nanti bunyi putusan pengadilannya? Kalau memang itu harus disate ya kita potong, gitu kan. Tapi ya kalau memang dikembalikan ya dikembalikan. Begitu, Pak. Masalah barang bukti seperti barang ya, seperti tadi sawit, misalkan satu truk gitu. Apakah nanti yang diajukan juga satu truk itu atau hanya sampel ini loh? Kalau itu balik lagi Pak, kalau itu nanti mungkin Pak Kasipidum bisa menambahkan, karena itu kita mengelolanya itu kan pada saat dia sudah tahap 2. Biasanya sebelum tahap 2, teman-teman jaksa peneliti yang ada yang ada di bawah kendalinya Pak Kasipidum itu biasanya sudah berkoordinasi dengan penyidik untuk melakukan apa? Untuk melakukan penyisihan. Berapa banyak barang bukti yang akan kemudian dibawa, sisanya mau diapain kan gitu. Sisa yang disisikan ini apakah akan dimusnahkan atau langsung dilelang gitu, atau dikembalikan, itu ada di bawah kewenangannya teman-teman jaksa peneliti. Namanya kalau mau diapain tanya ke Pak Slamet. Oh baik, terima kasih Pak Anggoro. Jadi gini, tadi kan dipertanyakan bagaimana barang bukti yang banyak itu dibawa semuanya atau hanya sampelnya aja gitu. Jadi gini, kalau di Tulangbong Barat memang belum ada perkara barang bukti yang sawit atau yang barang bukti yang mudah rusak atau mudah terbakar itu. Jadi pengalaman saya sebagai jaksa dulu, pernah dulu waktu saya di dinas di Riau, khususnya Kabupaten Siak itu, ada perkara pencurian, barang buktinya tuh sawit satu truk. Satu truknya disita, sawitnya disita juga oleh penyidik. Kemudian akhirnya pada saat itu karena saya tahu tuh barang bukti bakal cepat rusak, saya ngasih petunjuk oleh penyidik supaya barang bukti itu dilelang sawitnya itu, dan uang hasil lelangnya itu disita yang kemudian diserahkan kepada kami gitu. Uangkan. Jadi tapi dilelang itu harus persetujuan tersangkanya atau dari tersangka maupun dari atau penasihat hukumnya gitu. Nanti kalau mereka sudah sepakat dilelang dan dapat pembelinya, nah itulah yang dibentuk uang baru diserahkan di kita. Tapi sebelum diserahkan kita tetap disita dulu uang itu. Jadi nanti bunyinya itu uang sekian hasil penjualan sawit gitu. Nah nanti endingnya nanti pada saat sidang dari lelang itu tadi disisihkan dulu sebagian oleh penyidik, nanti dibuatkan berita acara penyisihan yang tujuannya untuk pembuktian di persidangan. Nah, nanti sampelnya itulah kita bawa ke persidangan. Nah, cukup beberapa butir aja. Ya, itu kita sampaikan. Nanti uangnya itu yang tadi yang sudah disita kita kembali pada korban. Yang dulu tuh saya korbannya perusahaan ya, kita serahkan kepada perusahaan. Betul. Nah, itu jadi memang kadang-kadang kita berpikir ya,
dia nyuri 1 truk. Masa semua harus dibawa ke pengadilan? Oh iya. Tadi udah terjawab ya, jadi hanya sampel tapi harus prosedural. Iya, betul. Harus seperti itu. Oke nih, ini jadi waduh. Sama mungkin sedikit tambahan Pak Pak Yuda. Anggoro. Nah, buat masyarakat yang kemudian berperkara gitu, pada saat dilakukan penyitaan oleh teman-teman penyidik gitu, tolong bisa dipastikan gitu bahwa barang-barang yang disita itu benar adanya gitu. Artinya gini, jangan sampai pada saat nanti setelah putusan pengadilan si korban nanya, Pak kemarin itu handphone dan dompet saya disita, kok nggak ada, kok nggak dibalikin. Nah, pengetahuan juga buat masyarakat atau tubabaku semua, tolong bisa dipastikan dari awal sehingga apa ini bentuk edukasi gitu, bentuk edukasi kita, tanggung jawab kita sebagai aparat penegak hukum. Artinya masyarakat juga harus bisa lebih awas terhadap barang buktinya, terhadap barang-barang yang kemudian disita. Jangan juga dengan gampang memberikan sesuatu hal atau barang-barang tertentu dalam rangka untuk pembuktian di persidangan. Untuk pembuktian di persidangan alasannya seperti itu, tapi ternyata itu tidak dilakukan penyitaan. Malah dipakai, Malah hilang kan gitu, malah jadi korban baru ternyata gitu Pak. Nah itu mungkin edukasi buat masyarakat kita yang ada di Tubaba gitu Pak. Tapi benar ya, ini ya pengalaman pribadi saya waktu saya masih bekerja di transport market. Ada kutil lagi, mengutil lah. Mengutil. Satu Rokok. slop rokok. Dari pihak Polres ngambil, ini untuk barang bukti. Itu diproses. 2 minggu kemudian datang. Minta untuk barang bukti. Minta rokok lagi. Oh, oknumnya. Tapi itu memang benar-benar bisa terjadi seperti itu ya Pak Yuda? Benar. Bisa jadi ya. Bisa pasti terjadi itu. Bisa hilang dan juga dimanfaatkan. Iya. Itu yang sudah pernah kita alami kan itu. begitu, udah pernah kita alami. Jadi edukasi buat tubabaku itu, semua. Jadi memang harus benar-benar, makanya di Kejaksaan Negeri Tulang Membat ada seksi pengelolaan barang bukti adalah tujuannya mungkin untuk itu. Iya. Oke, kemudian gini. Jadi ini terkait dengan Tipidum ini, mungkin nanti Pak Slamet juga, nanti Pak Yuda kalau bisa menjelaskan. Bisa nggak sih masyarakat ini langsung lapor ke kejaksaan bahwa ini ada pencurian atau bla 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 seperti ini? Oh iya. Kalau laporan seperti perkara pencurian atau tindak pidana umum itu sebenarnya tidak dapat dilakukan di kejaksaan karena itu kan ranahnya itu kepolisian. Jadi tapi kalau misalnya masyarakat membuat laporan seperti ada dugaan korupsi di mana gitu, itu boleh dapat memberikan laporan kepada kami, tapi dengan dokumen yang dapat mendukung gitu atas laporan itu. Tapi lebih jelasnya memang kan bukan di saya ya, nanti ada bidang tersendiri yaitu tindak pidana khusus atau kasih pisu yang dapat menjelaskan. Tapi sepengetahuan saya atau pemahaman teman-teman di kantor, jadi untuk dugaan korupsi dapat dilaporkan di kejaksaan atau dapat di Polres juga. Tapi biasanya teman-teman kalau melakukan ada dugaan tindak pidana korupsi tetap kita terima sepanjang laporan itu jelas, ada buktinya juga jelas juga gitu. Jadi kan masyarakat nggak tahu ini masuk pitsus atau masuk pidum gitu. Ya. Nah, ini kaitannya dengan edukasi lah, edukasi atau penyampaian informasi dari kejaksaan. Mungkin kan ada seksi penerangan umum ya kalau di kepolisian. Dan di kejaksaan seperti apa? Untuk menjelaskan hal seperti itu. Oh, biasanya kalau misalnya ada teman dari masyarakat yang datang ke kami, dia mau melaporkan, biasanya kita arahkan. Nanti saya biasanya berkoordinasi dengan penyidik atau polsek setempat di mana wilayah hukum itu. Misalnya wilayah hukum masih wilayah polsek nih, saya serahkan dulu ke polsek. Memang wilayah polsek itu yang dapat berwenang. Tapi kalau misalnya polsek itu di luar wilayah hukum polsek, berarti saya serahkan aja yang di Polres. Karena kalau Polres itu kan wilayah satu kabupaten tuh. Ya, nah, kita bisa serahkan kepada Polres. Nanti saya arahkan kepada masyarakat, nanti lapor ke Pak ini ya di SPKT ya, gitu saya bilang gitu. Jadi tidak di kejaksaan ya. Karena mungkin terutama di dua bandingan baru. Ya. Paling baru ini kita lapor aja nih ke kejaksaan. Padahal itu salah alamat. Iya betul. Salah alamat ya. Pak Yuda, iya. Apapun bentuknya, yang namanya kita sebagai instansi atau lembaga pemerintahan itu sifatnya melayani masyarakat. Iya, betul. Silahkan kalaupun memang masyarakat ada yang bertanya dan ingin melaporkan terkait hal-hal yang dirasakan dia harus dilaporkan, datang ke kantor ya pasti akan kita terima. Iya, nggak salah lah ya. Tidak salah, masyarakat tidak salah. Masyarakat tidak Iya. salah karena sifatnya pun kita akan melayani mereka. Ketidaktahuan Nantinya pada saat mereka sudah kita terima pasti kan akan kita dengar.
di kejaksaan itu ada bidang intelijen dan ada bidang datun. Ada tuh ya. Nah, di bidang datun itu ada yang namanya pelayanan hukum gratis. Nah, ini. Pelayanan hukum gratis inilah yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menambah ketidaktahuannya, untuk menambah keilmuannya mengenai penegakan hukum dan hal-hal lainnya gitu. Karena kan di bagian datun itu dia juga ada bagian perdatanya, perdata dan data usaha negara. Nah, nantinya jika memang dirasakan perkara itu terkait dengan Ipolek Sosbud Hankam yang dilaporkan, bisa diterima dan dilakukan penelaahan penindaklanjutan atas laporan itu di bagian intelijen. Jika memang nanti dirasa dari laporan itu ada perbuatan melawan hukum yang kemudian berpotensi menyebabkan kerugian negara, akan dilimpahkan ke tindak pidana khusus. Tapi kalau itu dirasa murni perbuatan itu adalah tindak pidana umum, maka akan kita limpahkan dari seksi intelijen ke Polres atau ke Polsek. Dari Polsek sama Pak Kasih Bidom. Nah, mungkin itu edukasinya. Ya, ini itu bagus. Jadi kalian memang kalau nggak usah segan-segan, jangan takut datang. Jangan takut. Jangan takut salah. Pokoknya kalau siapa tahu itu juga mungkin jadi masukan juga kan bagi kejaksaan yang. Oh iya. Bukan Jadi mungkin Pak Anggoro juga bisa bantu kita untuk menyampaikan ke teman-teman Tubabaku semuanya. Jaksa itu kan ada kepanjangannya Pak Anggoro. Apa itu? Jaksa itu adalah jadikan aku sahabat. Ya, oh kayak tadi. Kayak lagu tadi. Iya. Pak Fani itu, ya, karena dia memang selalu funny, dia selalu funny, selalu fun. Jadi makanya jangan takut karena kita sahabat masyarakat. Dalam apalagi kalau jaksa menyapanya harus menyapa masyarakat, bukan menyapa.com. Ya. Oke, aduh masih banyak sebetulnya yang ingin saya tanyakan ini. Ya Pak Yuda. Siap. Saya kok ingin tahu sih apa sebenarnya tupoksi dari PP3R itu. Oh. Monggo Pak Anggoro. Jadi ya sesuai dengan namanya, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan itu memiliki tugas dan fungsi adalah mengelola barang bukti dan barang rampasan itu. Nah, sesuai dengan tahapannya. Artinya kapan dia bisa disebut sebagai barang bukti dan kapan dia dikelola sebagai barang rampasan. Nah, pada saat kita kelola dia sebagai barang bukti adalah pada saat si barang-barang tertentu, barang itu yang baik dari penyidik pidana umum yang diterima oleh teman-teman jaksa penuntut umum ataupun yang disita sendiri oleh teman-teman tindak pidana khusus. Jadi kalau teman-teman tindak pidana khusus menyita barang-barang terkait tindak pidana korupsi yang ditangani atau diterima dari penyidik terkait perkara korupsi, dikelola juga oleh kasih PB3R. Jadi kasih PB3R itu mengelola semua barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat. Setelah barang bukti itu nanti dilimpahkan ke pengadilan, kemudian sudah diputus, beralihlah status si barang bukti ini tadi. Apa namanya? Bisa dia berubah menjadi barang rampasan, bisa juga dia dikembalikan. Kalau dia berubah jadi barang rampasan, kemudian dia ada dua, dirampas untuk negara atau dia dirampas untuk dimusnahkan. Nah, prosesnya juga kita di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat itu ada yang namanya sambalala, Pak. Apa itu? Sistem pengambilan barang bukti langsung ke kantor atau diantar ke rumah. Jadi buat kawan-kawan atau bisa COD-an. Jadi masyarakat yang memang kebetulan berperkara bisa dia sudah tahu di putusan pengadilannya bahwa barang bukti yang akan dikembalikan ke yang bersangkutan, dia bisa chat, ada nomor kontaknya, bisa kasih tahu nama tersangkanya, kemudian barang buktinya apa. Kalau memang dia tidak bisa datang ke kantor, kita antar. Ada biaya coba. Alhamdulillah sejauh ini insya Allah tidak ada biaya dan semuanya gratis. Itu salah satu bentuk layanan kita. Bentuk layanan kita sebagai bentuk pelayanan kita kepada masyarakat, karena itu memang haknya dan sudah ingkrah putusan pengadilannya, kita kembalikan tanpa dipungut biaya. Kalau datang ke kantor,
kita lakukan dengan proses cepatnya. Jadi artinya semua pelaksanaan pengembalian itu kita lakukan secepat mungkin. Dan kemudian juga untuk barang-barang yang nantinya akan kita musnahkan, itu biasanya kita pastikan dulu barang-barang itu apa aja, kemudian kita musnahkan. Iya. Semua administrasinya, suratnya, berita acara penyitaannya, tabsita segala macam, SP sitanya sudah selesai, lengkap, baru kita musnahkan. Begitupun juga dengan yang barang-barang dilelang. Dan kadang-kadang ini juga edukasi, sudah berapa kali kita sampaikan juga dengan teman-teman penyidik dari Polres, untuk kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, yang kebetulan dilakukan penyitaan, kita sudah mintakan kepada teman-teman di Polres agar dilengkapi dengan surat. Oh, gitu. Agar dilengkapi dengan surat atau bukti kepemilikan kendaraan tersebut. Sehingga apa? Sehingga nantinya jika kendaraan itu akan dilakukan pelelangan, akan mempermudah proses pelelangan itu. Oke, gitu Pak. Gitu ya? Nanti, Mbak, udah jadi, misalkan ini kan barang bukti, kok mungkin dia dalam bidang seorang yang menyaksikan kok tertarik sama barang bukti itu entah apapun, ini kecuali narkoba ya. Tertarik mau saya beli, bisa nggak itu seperti itu? Bisa benar. Apa prosedurnya? Ya, untuk barang-barang yang tadi. Dan pernah terjadi nggak seperti itu? Pasti terjadi di setiap kejaksaan negeri, pasti Iya. terjadi, baik itu di kejaksaan negeri, di KPK, di Kejaksaan Agung. Non narkoba. Non narkoba. Barang-barang yang sudah diputus, yang tadi saya bilang, yang diputus oleh pengadilan dirampas untuk negara, akan dilaksanakan pelelangan, lelang langsung ataupun melalui KPKNL gitu. Nanti pasti ada pengumumannya biasanya, Pak. Ada pengumumannya. Tapi misalkan saya sendiri, udah tertarik, udah berapapun yang mau saya gua beli. Iya. Mau gua beli, nah. Monggo. Tapi itu prosedurnya udah lelang ya. Lelang. Meskipun nanti yang beli ya itu gitu. Ya, proses lelangnya diikutin, kasih harga jaminannya, Berapa? Ya. Jaminannya diikutin segala macem. Kalau memang kalah dan menang sesuai dengan proses lelangnya, monggo. Dan mungkin juga bisa jadi Pak Anggoro nanti bantu kita untuk sosialisasikan kalau memang kita ada lelang nanti kan. Itu Bapak semua. Aku terbuka. Ya, oke. Ini saya ke Pak Slamet ini. Ini kejaksaan dalam menangani perkara itu sebenarnya perkara Tipidum ini apa sih Pak peran kejaksaan sendiri dalam menangani Perannya ya, kalau ditanya tentang seksi tindak pidana umum, perannya itu yang pasti kan itu kan manajerial tentang penanganan perkara gitu. Tapi sebenarnya tidak hanya itu aja. Jadi kalau untuk manajerial tindak pidana, jadi Kasipidum itu bertugas sebagai memanajemen teman-teman jaksa di kantor ketika ada perkara berkas pidum itu mana yang layak atau tidak layak disidangkan. Kalau misalnya perkara itu masih belum layak disidangkan, berarti perkara itu harus dikembalikan kepada teman-teman penyidik, disertai dengan petunjuk. Nah, sebisa mungkin teman-teman jaksa itu memberikan petunjuk kepada penyidik itu sejelas-jelasnya dan detail gitu, agar tidak terjadi bolak-balik berkas perkara gitu. Karena kan dulu itu sering terjadi bolak-balik berkas perkara di polisian, kejaksaan, terus bolak-balik tanpa ada penyelesaian. Tapi kalau ketika nanti di kemudian hari sudah dikasih petunjuk teman-teman penyidik, ada ragu atau ada kebingungan, dapat dilakukan koordinasi dengan teman-teman jaksa. Nanti tapi dilakukan secara intensif. Nanti ketemunya seperti apa, nanti lihat situasional dari tindak pidana itu sendiri. Kemudian ada beberapa perkara yang dapat dilakukan restoratif justice. Ya, restoratif justice. Jadi ada syarat-syaratnya tertentu. Yang itu yang pertama itu adalah perkara yang tindak pidananya ancamannya di bawah. Maksimal pidananya itu adalah 5 tahun pidana. Kemudian kerugiannya itu tidak melebihi dari 2.500.000. Dan satu lagi, harus alasannya itu sebenarnya sifatnya kemanusiaan. Kalau misalnya contoh gini, melakukan pencurian. Ternyata mencurinya itu tujuannya bukan untuk manusia, atau contoh yang sudah terjadi di media itu kan orang mencuri tujuan untuk sekolah anaknya, untuk kebutuhan susu anak gitu kan, yang sifatnya manusia. Tapi kalau tujuannya mencuri untuk beli narkoba lagi, wah itu tidak bisa gitu. Ya, walaupun syaratnya masuk, tetap kita harus lihat aspek. Jadi jasa itu benar-benar harus meneliti perkara itu apakah dapat ditingkatkan ke penuntutan atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak, itu kan ada bisa dikembalikan kepada penyidik atau melalui, sebenarnya RJ itu
salah satu bukan menghentikan perkara, upaya memulihkan pihak korban dengan pihak pelakunya, memulihkan. Jadi memulihkan misalnya korban pencurian, ternyata dari hasil kesepakatan damainya curi HP, berarti pelaku siap untuk memberikan kerugian dengan cara mengembalikan handphonenya. Kemudian kemudian si pelaku ini dikembalikan ke masyarakat dengan apa namanya kesepakatan kesepakatan dari kedua pihak supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi seperti itu. Dan juga mungkin pencucian nama baik. Ya, agar dikembalikan. Ya betul. Karena biasanya kalau sudah masuk dihukum dimasukin ke lapas, biasanya ada labelisasi tuh. Sesekali sering terjadi labelisasi, jadi dianggap walaupun dia itu sudah menjalin hukuman, kesannya dianggapnya masih penjahat gitu. Sebenarnya kan nggak boleh gitu, karena tadi dibilang di awal lembaga pemasyarakatan itu adalah lembaga pembinaan, bukan lembaga untuk menghukum orang gitu. Kalau pribadi pengalaman dari Pak Slamet pernah atau beberapa kali menangani RJ ini? Kalau di sini pernah saya upayakan tapi tidak berhasil, salah satu perkara KDRT. Nah, itu tidak terjadi kesepakatan. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kedua belah pihak untuk melakukan sepakat gitu. Karena kita hanya sebagai, jadi dalam perubahan undang-undang kejaksaan yang terbaru itu adalah kita sebagai fasilitator. Nah, itulah tugas kita itu adalah memanggil kedua belah pihak. Kita harus aktif nih kalau memang kita perkara itu memang ada rasa kemanusiaannya, kita panggil kedua belah pihak untuk dilakukan restoratif justice. Nanti kesepakatannya kita serahkan kepada kedua belah pihak. Memang jaksa itu di sidang itu kan mewakili dari pihak korban. Representasi korban adalah jaksa. Nah, kita walaupun dalam melakukan RJ atau justice, kita tidak boleh memihak kepada siapapun, walaupun prakteknya tadi ya di sidang itu kita mewakili korban. Nah, nanti kita serahkan kepada pihak korban dan pihak pelaku mengambil jalan tengah seperti apa. Kalau misalnya terjadi kesepakatan, berarti harus dibuat berita acaranya, kemudian ditentukan kapan pelaksanaan kesepakatan itu dilaksanakan. Kalau apabila sudah terjadi, berarti kita keluarkan surat penghentian penuntutan gitu. Iya, makanya gini. Jadi ini kan kasus yang sedang berkembang dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Mario itu. Ya. Tapi ini kan kemian berat namanya. Ya. Waktu itu justru dari pihak korban udah nggak usah maafan lagi, tapi kan kemarin juga ada sinyal dari kejaksaan ini kan untuk restoratif justice. Oke. Padahal itu kan tadi disebutkan ini kan lebih ancaman hukumannya aja 12 tahun. Ya, betul. Seperti apa nih, Pak? Oh, itu ya. Sebenarnya saya sudah lihat videonya. Itu kan yang memaparkan Pak Kajati DKI ya. Sebenarnya itu pemaparan sudah benar, tidak ada masalah. Cuman orang menanggapnya itu salah. Betul. Sebenarnya kalau perkara yang Mario itu kan memang penganiayaan berat ya. Bayangkan aja si korban itu sudah koma sekian, mungkin udah 1 bulan lebih ya. Dan itu menaun dan juga permanen. Sebagai dalam ketentuan pasal 90 KUHP itu sudah masuk kategori luka berat. Yang tidak melakukan aktivitas lebih dari 2 minggu. Itu sudah masuk kategori berat. Itu memang kalau di pemaparan Pak Kajati DKI itu sudah benar tentang RJ, tapi masyarakat menangkap itu berbeda. Jadi saya jelaskan, jadi RJ itu punya syarat. Ya, salah satunya tadi ancamannya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Kemudian ada kemudian alasan perbuatan pelaku melakukan itu alasannya kemanusiaan. Kalau kita bandingkan ke perkara Mario itu kan tidak jelas, tidak masuk kualifikasinya, jadi gitu. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang mungkin masyarakat kita memahami lah, masih belum memahami tentang RJ, makanya dia. Kenapa kok Pak Kajati bisa mengungkapkan seperti itu? Ditanya sama wartawan, ada cuplikan lengkapnya, saya udah lihat itu. Jadi wartawan itu nanya tentang RJ. RJ bisa enggak gitu kan? Iya, ditanya RJ bisa enggak? Kalau ditanya RJ kan dipaparkan dulu syarat-syaratnya apa, kemudian baru kalau masuk kualifikasi. Jadi nanti diserahkan kembali kepada pihak korban dan pelaku. Kalau tidak sepakat, RJ tidak dapat dilakukan. Gitu. Tadi saya bilang, walaupun syaratnya masuk tapi tidak sepakat, tetap tidak bisa. Tadi saya bilang di awal sebelum di kantor sini ada kasus KDRT, masuk syaratnya tapi kedua belah pihak tidak sepakat. Iya, tidak bisa begitu. Ya, makanya itu kan sempat ramai juga kasus Mario itu kan Pak Kajati juga langsung dia klarifikasi seperti itu, hanya mungkin ya kami di media mungkin yang salah tangkap atau sengaja mau mengembangkan berita. Iya. Itulah. Itu. Bisa ada the good news as bad news, and the bad news good news ya itu. Tapi beda kalau kita goodness of Tubaba. Terus pengetahuan juga tambahan lagi sedikit. Jadi walaupun RJ nanti disepakati oleh belah pihak, ternyata pimpinan di kejaksaan itu, jadi kan kita tadi melakukan expose. Pertama
tingkat ke provinsi yaitu Kejaksaan Tinggi Lampung, kemudian lanjut ke pusat di Kejaksaan Agung oleh Bapak Jampidum. Apabila nanti hasil evaluasi ternyata tidak sepakat, tidak dapat memenuhi syarat RJ, kita gagal. Jadi bukan di kami juga ya keputusan. Gitu ya. Jadi keputusan itu kita serahkan kepada ke Kejaksaan Agung. Jadi dikomunikasikan dulu oleh Pak Jampidum gitu. Kita udah selesaikan, misalkan belum ada keputusan, misalkan Ya. kita konsultasikan. Iya, jadi kita harus melaporkan ekspos perkara ini langsung ke Pak Jampidum gitu. Jadi kalau misalnya Pak Jampidum sependapat, ya berarti silakan. kalau oke berarti selesai, RJ berarti terlaksana. Kalau tidak sepakat, kalau Pak RJ misalnya Pak Jampidum tidak memenuhi dianggap tidak memenuhi syarat RJ, ya berarti Langsung diteruskan ke persidangan. Betul. Ya, itulah namanya RJ mau restoratif justice. Bapakku ini sudah pukul 13:10, artinya memang kita sudah di penghujung dialog kita ini. Jaksa menyapa. Mungkin saya ke Pak Yuda dulu, ada statement sekaligus himbauan harapan kepada pendengar atau Bapakku ini dan juga warga masyarakat Bapak. Gimana Pak Yuda? Ya, terima kasih Pak Goro. Jadi ya paling kalau apa yang sudah kita sampaikan dan dijelaskan tadi itu adalah bentuk edukasi dan kewajiban kita selaku jaksa dan selaku pegawai negeri. Sebagai pelayan masyarakat, kita wajib mengedukasi dengan seluruh lapisan. Melalui media ini, melalui Pak Anggoro, harapan kita adalah supaya Kejaksaan Agung ataupun bentuk penegakan hukum itu benar-benar dapat dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kemudian beranggapan penegakan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, dengan apapun bentuk upayanya penegakan hukum itu diutamakan. Kami sebagai pelayan masyarakat juga membuka diri. Kantor kita juga kita buka, insya Allah sesuai dengan jam kerja Senin sampai Jumat. Silahkan datang bertanya apapun. Dan satu statement terakhir, jaksa adalah sahabat masyarakat. Kenali hukum, jauhkan hukuman, Pak Anggoro. Nah, itulah. Kenali hukum, jauhkan hukuman. Kalau nggak mau dihukum, harus kenal hukum dulu. Pak Samad silakan. Oke, pesan-pesan dari saya pribadi itu mengingat perkara narkotika sangat banyak di Tubaba. Jadi agar kemudian juga termasuk perlindungan. Jadi atensi juga untuk perkara perlindungan anak agar supaya masyarakat khususnya tokoh masyarakat di lingkungan agar tetap memonitor warganya agar supaya tidak melakukan tindak pidana maupun baik ke pencurian, cabut terhadap anak di bawah umur, narkotika. Karena kalau ini merajalela di lingkungan masyarakat ini nanti membuat masyarakat itu menjadi ketakutan. Jadi nanti dianggap wilayah itu tidak aman. Jadi imbauan, jadi kita tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat apa sih sebenarnya dampak dari orang melakukan kejahatan itu apa sih, kita tetap kita paparkan nanti supaya itu jadi ada upaya preventif pada kami kepada masyarakat supaya orang tuh lebih menjaga dirinya untuk tidak melakukan kejahatan gitu. Jadi memang betul, jadi kenali hukum kalau tidak mau kena hukuman. Kenali itu Bapakku kalau tidak mau jangan mendengarkan. Oke Bapakku, jadi ini sudah akhirnya juga waktu yang memisahkan kita di dialog jaksa menyapa. Siap diundang lagi sama Pak Anggoro? Iya, kita pasti nanti akan mengundang. Jangan kapok. Sampai kapok jaksa menyapa, jaksa sahabat masyarakat Bapakku. Sampai di sini dulu dialog kita sore ini. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Ngoro Ape berucap terima kasih atas kebersamaan Anda. Masih tetap bersama kami di Bapakku Streaming Radio, The Goodness of Tubaba.